Padre Pio sendiri mengalami, kalau kita lihat dalam hidup Padre Pio ya, dalam cerita-ceritanya, dalam surat-suratnya, dalam bimbingan-bimbingan rohaninya, juga cerita-cerita para sahabat, korespondensinya dia dalam surat dan sebagainya, menunjukkan betapa dia pun ya mengosongkan diri dengan caranya sendiri. Apa itu yang dia alami? Dia mengalami apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, yaitu dengan apa? Dengan taat mendengarkan suara Bapa. Ya memang Padre Pio tidak mendengarkan secara langsung gitu ya. Tapi dalam penglihatan rohaninya, dalam doa-doanya yang dalam, dia mencoba mendengarkan suara Tuhan yang setiap saat dia dengarkan. Kan kita tahu ya bahwa Padre Pio itu seorang yang sangat pendoa, terutama doa rosario gitu ya. Dan tentu ada doa-doa yang sangat khusyuk dia lakukan, terutama juga dalam menghormati salib gitu. Dia sangat mencintai salib, seperti juga Santo Fransiskus Assisi. Kalau kita pernah dengar kisah Santo Fransiskus Assisi, di mana dia lihat ada kayu yang bentuknya seperti ini, salib, dia pasti akan sujud menyembah, dia pasti akan hormat. Maka ada doa Santo Fransiskus Assisi, kami menyembah Engkau Tuhan Yesus Kristus di sini dan di semua gerejamu yang ada di seluruh dunia, sebab dengan salib suci Engkau telah menembus surga. Jadi dimanapun Santo Fransiskus Assisi ada melihat kayu berbentuk palang, dia akan melihat itu sebagai salib Kristus yang harus dia hormati, yang harus dia sujud. Dan itulah juga yang mungkin menjadi kekuatan Padre Pio, penghayatannya terhadap salib. Karena kami sebagai pengikut Santo Fransiskus mencoba meneladani secara lebih dekat, secara otentik, bagaimana seorang Santo Fransiskus Assisi itu mencoba menyatukan dirinya dengan diri Kristus. Karena stigmata yang dimiliki oleh Santo Fransiskus Assisi juga menunjukkan bagaimana kedekatannya secara personal dengan derita Tuhan Yesus di kayu salib. Dan itu juga yang dimiliki oleh Padre Pio, saya yakin, karena dia adalah pengikut Santo Fransiskus Assisi. Dan suara yang didengarkan oleh Padre Pio memiliki kesamaan dengan suara yang didengar oleh Santo Fransiskus Assisi di gereja di mana dia pertama kali mendengar suara Tuhan. Fransiskus, perbaikilah. Dan pengalaman itu juga dialami oleh Padre Pio. Dia mendengarkan suara Tuhan, suara yang membuat dia untuk kuat. Nah ini, untuk kuat dalam situasi yang dia alami. Situasi apa? Situasi derita yang hebat. Kuatlah kamu. Dia kan selalu menolak gitu ya. Kalau kita lihat Padre Pio itu, dia, Tuhan kalau bisa, aku nggak sanggup lagi, lewatkanlah ini, gitu ya. Aku nggak sanggup lagi, dia bicara dengan pembimbing rohaninya, Papa, aku nggak sanggup lagi ini. Tuhan Yesus ini bukan hanya membuat aku sakit, tapi sungguh membuat hidupku hancur lebur gitu ya. Udah tertati-tati aku begitu ya. Aku mau ini lewat. Dan suara yang dia dengar itu membuat dia mengatakan kepadanya, kamu harus kuat, jangan putus asa, jangan mendengarkan dorongan kehendakmu sendiri. Dan itu didengarkan Padre Pio. Dia taat. Ya memang ketaatan ya sebagai biarawan gitu ya. Pertama bahwa kita terikat dengan ketaatan, tapi ketaatan kepada kehendak Tuhan, ketaatan mendengarkan suara Tuhan itu sesuatu keutamaan yang dimiliki oleh Padre Pio. Nah, kemenangan atas dosa dan kematian. Kita kembali kepada Kristus gitu ya. Bahwa Kristus setelah dia pertama kali kan dia juga mengalami hal yang sangat berat gitu ya, Tuhan Yesus ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dia katakan, Bapa, kalau bisa ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang terjadi. Dan Tuhan Yesus menunjukkan ketaatan yang sungguh luar biasa. Kehendakmu yang terjadi, bukan kehendak. Dan pada saat itu pun sudah menyatakan kemenangan Tuhan Yesus atas segala sesuatu yang dia bawa, beban dosa manusia dan kematian yang akan dihadapi.
Ketaatan itulah yang menjadi awal dari perjalanan salib menuju kebangkitan. Maka buat kita semua, kalau kita memang sudah mempercayakan segala sesuatu, kita kan sering berdoa gini, kita udah minta banyak gitu ya dengan Tuhan ya, seringkali Tuhan sembuhkanlah aku, Tuhan biarkanlah penderitaan ini berlalu, Tuhan berikanlah kepadaku ini supaya berhasil usahaku, Tuhan biarlah anakku bisa lulus ujian. Di ujungnya pasti kita berdoa, bukan kehendakku Tuhan, namun biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Itulah orang yang taat, bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Dan kalau kita udah percaya kehendak Tuhan, nextnya dalam perjalanan itu, entah derita, entah sakit apapun, kita jalani semuanya. Karena kita yakin apa? Akan ada kemenangan setelah itu. Seperti Kristus. Awalnya adalah ketaatan dan membiarkan kehendak Tuhan itu terlaksana dalam diri kita. Sekali lagi ya, bukan kehendak kita. Kita boleh minta berulang-ulang kali, mau berapa kali pun kita mau minta, kita berdoa. Sekali lagi, biarkan kehendak Tuhan. Kita percayakan segala sesuatu pada kehendak Tuhan. My God and my all. Itu ungkapan Santo Fransiskus Assisi ya. Tuhanku dan segalanyaku. Artinya apa? Ketika saya mengatakan Tuhanku, kita berdoa ya seringkali, oh Tuhanku. Sebenarnya kita udah merangkul segala sesuatu yang realitas yang ada di sekitar kita. Karena Tuhan kan maha kuasa gitu. Tuhan itu menguasai semesta alam ini. Maka ketika Santo Fransiskus Assisi mengatakan, my God, my all, Tuhanku dan semuanyaku, segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, itu milik Tuhan. Jadi ketika kita katakan, oh Tuhanku, berarti kita mempersembahkan seluruh hidup kita, realitas hidup kita, pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Karena kita tuh milik Tuhan, pengalaman hidup kita pun milik Tuhan, segala yang kita miliki sesuatu sekarang pun milik Tuhan. Jadi ungkapan itu pun menjadi kekuatan, saya yakin Padre Pio memiliki itu. Kenapa? Ya Padre Pio percaya kok bahwa yang dia alami itu adalah anugerah Tuhan gitu ya. Bahwa pertama-tama dia mungkin menolak gitu, tapi dalam bimbingan rohaninya, dalam cerita-ceritanya, dalam surat-suratnya kepada para sahabat, dia mengungkapkan bahwa dia harus mengalami itu. Kan itu adalah pemberian yang Tuhan berikan kepadanya. Dan pemberian Tuhan itu harus dia bagikan lagi gitu ya. Maka dalam hidup Padre Pio kan, dia mendengar pengakuan gitu ya, dia berikan secara total hidupnya. Berjam-jam, berhari-hari dia di kamar pengakuan. Dia berikan itu, dia udah memiliki karunia. Maka karunia itu pun dia harus berikan. Dia menerima 5 luka. Dan 5 luka pun dia harus berikan. Caranya apa? Dia menumpangkan tangan. Dia mendoakan bukan saja dari dekat, tapi juga dari jauh. Dia datang ke sahabat-sahabatnya yang ada di Amerika. Dia datang ke para sahabatnya yang ada di negara lain. Dia berdoa. Dia menyentuh mereka lewat doa-doanya. Karena apa? Dia merasa ketika dia bersama dengan Tuhan, maka semua sesuatu menjadi miliknya, dan itu merupakan rahmat yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi para sahabat, kalau kita katakan my God, itu sudah mengungkapkan semuanya. Saya ini milik Tuhan, dan segala sesuatu yang saya miliki milik Tuhan, maka ya saya harus bersyukur untuk itu semua. Saya harus menyatukan diri saya dengan segala sesuatu yang ada di sekitar saya. Seperti Santo Fransiskus Assisi, dia memberikan seluruh hidupnya dan berkarya bagi Tuhan dan para saudaranya. Jadi kalau Santo Fransiskus Assisi, kita melihat bahwa dia pada awal dia mendirikan persaudaraan gitu ya, orang yang mengikuti dia gitu ya. Jadi dia berkarya untuk umatnya, memang untuk orang banyak, untuk orang Assisi, untuk kota-kota di sekitarnya, tapi juga orang-orang yang melihatnya menjadikan dia model, dan banyak orang yang mengikuti Santo Fransiskus Assisi. Dan itu dia memberikan seluruh hidupnya bagi saudara-saudaranya. Itu apa? Supaya saudara-saudaranya itu juga melihat dia, dan dia bukan hanya menjadi teladan, tapi juga dia adalah
menjadi kekuatan bagi para saudaranya, sehingga para saudaranya juga bisa memberikan kesaksian kepada dunia. Padre Pio, dia memberikan seluruh hidupnya. Caranya apa tadi? Dia mendoakan orang, dia mendengar pengakuan, dia memberikan perhatian kepada orang-orang yang sakit. Maka dia mendirikan rumah untuk meringankan penderitaan. Kenapa? Dia tahu bahwa hidupnya adalah anugerah. Maka anugerah itu juga harus dia berikan supaya semua orang mengalami kasih Tuhan, terutama mereka yang menderita. Itulah kekuatan Padre Pio. Jadi apa yang dia alami bukan buat saya, tapi saya berikan itu buat sesama saya. Itulah yang dialami oleh Padre Pio. Padre Pio menjadikan doa sebagai jalan mencari kesetiaan dan ketaatan. Kalau kita berdoa, para sahabat, kita fokus doanya ke mana? Ke saya atau orang di luar saya? Kemana doa kita fokus? Saya sebagai pusat atau orang di luar saya sebagai pusat? Seringkali nih ya, kita menjadi pusat gitu kan. Bukannya Tuhan. Jadi kita berdoa itu, kita memohonkan sesuatu buat kita atau orang yang meminta doa dari kita, kita doakan itu. Tapi Padre Pio, dia menjadikan doa itu sebagai jalan. Jalan apa? Mencari. Kalau mencari kan berarti keluar gitu ya. Namanya mencari kan berarti ada sesuatu yang belum kita temukan, yang belum kita miliki gitu kan, atau yang hilang dari kita. Padre Pio mencari dia. Lewat doa dia mencari jalan untuk mencari apa? Kesetiaan dan ketaatan. Jadi yang paling utama adalah supaya dia memiliki kesetiaan terhadap imannya, memiliki ketaatan terhadap pimpinannya, terhadap gereja dan sebagainya. Supaya apa? Kalau dia tetap sebagai bagian dari gereja, bagian dari komunitasnya, itu adalah sebuah kekuatan. Nggak terbayangkan seandainya Padre Pio ketika dia dalam kesulitan itu dia keluar misalnya. Dia keluar dari biaranya, apa yang terjadi? Mungkin beda ceritanya. Namun yang dia minta pertama-tama adalah kesetiaan. Karena ketika dia berada di dalam, kekuatan itu menjadi mengumpul begitu, menyatu dan menjadi kekuatan bagi Padre Pio. Jadi dia keluar mencari kesetiaan dan ketaatan, dan dia temukan itu dan menjadi kekuatan dalam dirinya. Bukan di kemudian dia keluar gitu ya. Para sahabat, ya mungkin kalau Padre Pio itu tidak setia, tidak taat, bisa aja dia keluar, dia buat apa sesuatu yang lain gitu ya. Pasti lain cerita. Artinya dia udah untuk kemegahan dirinya gitu ya, mencari sensasi mungkin ya, dia mencari mungkin popularitas dirinya, tapi tidak. Dia mencari kesetiaan dalam komunitas, setia kepada kehendak Tuhan, setia dalam penderitaan. Dan itulah kekuatan doa dari Padre Pio agar dia tetap setia pada Tuhan, pada kehendak Tuhan yang telah memilih dia menerima stigmata suci.